Oke guys, kembali lagi sama gue Tommy Setiawan, kembali lagi di channel gue. Jadi, sekarang ini gue rencana pengen ngomongin beberapa macam visa yang membolehkan kalian untuk datang dan stay di Australia. Sebenarnya ada tiga visa yang gue pengen ngomongin mainly. Yang pertama itu student visa, student. Yang kedua itu sponsor atau TSS visa. Dan yang ketiga adalah WHV atau Working Holiday Visa. Tapi kayaknya gue gak akan bisa nge-cover semuanya dalam satu video karena gue takut itu bakal jadi panjang banget. Jadi untuk hari ini gue akan ngomongin student visa aja. Oke, langsung aja ke topiknya. Student visa, seperti yang namanya yang kalian tahu, student. Jadi visa ini tuh memperbolehkan kalian untuk menjadi student, basically menjadi siswa, menjadi murid di Australia untuk belajar. Jadi kita bakal ngomongin requirement-requirementnya, ngomongin benefit-benefitnya, dan proses-proses apa aja yang harus kalian lalui atau lewati, jalani, proses-proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan student visa ini. Oke, jadi student visa ini harganya itu 620 Australian dollar atau sekitar hampir 7 juta rupiah gitu untuk processing visanya doang, belum termasuk yang lain-lain. Benefit-benefit dari visa ini adalah yang pertama, kalian bisa masuk ke Aussie dan stay di Aussie, dan kalian bisa keluar kapan aja selama visa kalian masih valid. Selama kalian punya visa ini, kalian bisa datang dan masuk dan keluar kapan aja. Visa ini memperbolehkan kalian untuk belajar di Australia, belajar dengan course yang kalian pilih, atau belajar di universitas yang kalian pilih. Dan yang ketiga, visa ini juga memperbolehkan kalian untuk bekerja. Jadi untuk kalian yang khawatir kalau nanti di living cost di sini tuh bakal mahal banget dan kalian gak mau nyusahin orang tua kalian bisa kerja 20 jam seminggu maksimum karena kalian full time student dianggapnya, jadi kalian harus fokus belajar lah ya anggapannya. Tapi ketika kalian liburan atau lagi term break or something like Christmas break or whatever, kalian bisa kerja full time tanpa limit dan bisa kerja sebanyak mungkin. Mungkin sebenarnya benefit ini adalah benefit yang paling orang-orang consider banget untuk datang ke Aussie. Karena seperti yang kita tahu, living cost di Aussie itu nggak murah dan termasuk paling mahal di dunia. Tapi seperti yang kalian tahu juga, gaji di Aussie itu juga nggak rendah. Jadi di sini tuh banyak banget sebenarnya orang-orang, termasuk gua, kayak waktu kita pertama kali nyampe ke sini, walaupun tujuan kita belajar, yang pertama kita pikirin adalah mendapatkan pekerjaan. Kalau gue personally waktu itu pas gue nyampe, waktu itu yang pertama gue cari bukannya bukannya college-nya. Waktu itu gue pertama kali tuh masuknya college, dan yang pertama gue cari itu adalah kerjaan, karena gue tahu biaya hidup di sini tuh akan mahal banget, dan biaya untuk gue sampai di sini aja itu pasti udah mahal banget. Jadi gue tahu seberapa susahnya orang tua gue, seberapa banyak pengorbanan orang tua gue yang mereka lakuin untuk gue bisa sampai di sini. Jadi waktu itu tuh yang pertama gue pikirkan adalah pencari kerja supaya gue bisa langsung gak membebani orang tua gue. Kayak waktu umur 18 pas pertama kali kesini, gue pengen semuanya itu gue cover oleh diri gue sendiri. Semua living cost, makan, tempat tinggal, dan harga college gue di term selanjutnya itu gue pengen gue bayar sendiri. Itu kenapa waktu nyampe gue langsung mencari pekerjaan, karena gue nggak mau membebani orang tua gue yang sudah terbebani sebanyak mungkin. Jadi untuk orang-orang yang khawatir kalian bakal membebani keluarga kalian, kalian bisa berkesempatan untuk bekerja di sini untuk mengcover living cost, untuk kalian savings, untuk membayar uang sekolah kalian dan lain-lain. Itu kalian boleh kerja di sini. Dan benefit lainnya itu, visa ini juga memperbolehkan kalian untuk menginclude kayak family member kalian, kayak partner atau pacar, atau anak kalian atau anak dari pacar kalian yang masih di bawah umur 18 tahun. Mereka tuh bisa ikut kalian untuk datang ke Aussie karena kalian ingin belajar dan punya student visa. Itu bisa di-include. Bakal ada charge-nya, cuma bisa di-include. Jadi yang cuma butuh satu orang yang apply student visa, terus pacar kalian dan anak kalian kalau punya, atau anak pacar kalian bisa ikut juga dengan charge ekstra. Cuma ya ada beberapa requirement yang harus kalian buktiin gitu, kayak kalian tuh genuinely
pacaran dan partner. Contohnya kayak kalian harus tinggal bareng selama 12 bulan atau punya bank account, joint account selama 12 bulan dan lain-lain. Jadi sekarang kita bakal briefly juga ngomongin proses-prosesnya. Jadi yang pertama, kalian itu harus apply sekolah. Kayak sekolah apa sih yang kalian apply? College atau English course atau university for bachelor and master degree. Kalian harus apply dulu dan kalian harus punya COE. COE itu buat yang nggak tahu adalah Confirmation of Enrollment. Jadi kayak kalian tuh udah enroll di satu bidang studi yang kalian pilih di institute atau universitas tertentu. Jadi kalian ada bukti kalau kalian tuh kesini untuk belajar dan kalian ada buktinya gitu lah ya. Yang kedua, kalian cuma harus bikin kayak account Australian immigration account gitu, kayak akun buat isi informasi kalian, detail kalian dan lain-lain supaya Australian immigration have your details or something. Lalu kalian harus punya OSHC insurance atau Overseas Student Health Cover. Jadi basically mereka tuh nggak mau kalau terima international student tanpa kalian punya insurance atau cover. Jadi kalau kalian ada apa-apa di sini, itu tuh membuktikan kalau kalian tuh punya insurance yang bisa cover kalian kayak penyakit atau tiba-tiba kalian jatuh dari mana gitu lah ya, terus kaki patah, jadi ke cover lah ya. Any unwanted things yang bisa tiba-tiba terjadi tanpa kemauan kalian lah ya, sehingga kalian aman lah ya untuk membiayai itu semua. Terus additionally kalian harus punya proof of temporary stay. Jadi kalian harus bisa ngebuktiin kalau kalian tuh kesini cuma buat studi doang, kayak nggak mau intent untuk selamanya tinggal di sini seumur hidup. Jadi kalian harus punya bukti, kayak biasanya kayak ditulis gitu doang sih, kayak kalian tulis di Microsoft Word atau apa gitu lah ya. Kalau gue tuh kesini pengen belajar karena studi di Aussie itu bagus banget, jadi gue rencana membawa semua ilmu itu untuk kembali ke Indonesia supaya gue bisa start my own business in Indonesia, something like that. For example, sisanya ya hal-hal kecil kayak birth certificate, kayak terus kayak proof of criminal, kayak kalian tuh nggak pernah commit any offense, any type of offense. Terus kalian juga harus punya proof dari bank statement kalau kalian bisa membiayai diri kalian sendiri untuk tinggal di Aussie. Ada requirement tertentu ya untuk kayak seberapa banyak sih uang yang harus kalian punya di bank account kalian dan lain-lain itu. Tapi kalian bisa juga nominate orang lain atau keluarga atau bokap atau kakak, kayak nih gue punya bokap, gue punya kakak, gue punya bank, duitnya ada segini, dan mereka bisa membiayai atau membantu gue ketika gue butuh. Itu juga bisa, jadi nggak harus pakai punya kalian doang. Kayak terus jointly juga bisa, kayak duit gue ada 50.000 Aussie dollar, terus nyokap gue punya 50.000 Aussie dollar, jadi total 100.000 Aussie dollar, jadi gue bisa stay di sini. Itu juga bisa kayak jointly gitu. Last but not least, kalian harus provide kayak bukti kalau kalian bisa speak English. Jadi kayak IELTS atau PTE gitu, jadi kayak tes. Seingat gue kayaknya skornya minimum itu 5,5 deh, tapi gue lupa. Jadi speaking, listening, reading, writing, semuanya tuh harus minimum 5,5, which is I think should be fine. Kayak gue punya banyak teman yang di sini, kayak gue nanya, hi, like how are you? Terus dia bilang yes. Tapi mereka maksudnya bisa stay di sini gitu loh, kayak bisa stay di Aussie gitu kan. Jadi mereka udah ngelakuin tes ini semua, jadi you should be fine. Kayak jangan takut, kayak harusnya sih nggak susah. Oke, kalian pasti bisa. Udah deh, kalau udah semua, kalian tinggal complete the visa, bisa online dan lain-lain. Terus kalian tinggal bayar. Terus ya udah deh, kalian bisa datang dan stay di Aussie dan belajar dan kerja dan melakukan hal apa aja yang kalian ingin lakukan di Aussie. Tapi again, mungkin ini kedengarannya simple, tapi mungkin juga ini kedengarannya nggak simple untuk beberapa dari kalian. Gue aja sendiri normal waktu itu pas pertama kali kesini tuh gue pakai agent. Jadi kalian kesini tuh banyak agent lah ya, yang bisa ngebantu kalian untuk dalam memproses ini semua. Terus kalian bisa bantu kalian kayak ngingetin kalian butuh apa aja sih, terus harganya ini, terus kalian harus ngapain aja, abis ini kalian butuh apa dan lain-lain, itu mereka semua bisa kasih tau kalian. Setahu gue di Indo aja banyak banget, dan pas kalian nyampe sini pun
mereka juga punya agentnya di situ loh, gitu loh. Jadi kalian bisa konsultasi terus dan lain-lain. Dan mereka bisa menyiapin semua dokumennya. Kalian tinggal kirim dokumen yang kalian punya yang mereka butuhkan, terus kalian tinggal kasih mereka, terus mereka proses semuanya sendiri. Kalian nggak usah susah. Itu recommended juga sih. Maksudnya apply visa kan kalian nggak mau ngasal-ngasalan juga kan, kalau apalagi kalau kurang ngerti. Jadi lebih baik kalau menurut gua personally, ask the expert, kayak orang yang ngerti di bidangnya dan yang selalu up to date dengan rules pemerintah dan lain-lain. Ini sendiri semua informasi ini gua ambil dari website Australia nya sendiri. Ini adalah kayak website valid, kayak website yang udah di approve, yang dibuat dari pemerintah lah ya. Jadi sebenarnya kalian bisa rely dengan ini. Nanti gua kasih websitenya di link di bawah juga buat orang yang penasaran. Oke deh, ini aja sekian video gua hari ini ngomongin tentang student visa. Untuk lebih lanjutnya, informasi lebih banyak, cek di website, tanya expertnya, tanya agent. Untuk orang-orang yang mau belajar ke sini, mau datang ke sini kayak penasaran, kalian bisa pakai visa ini. Di video selanjutnya gue bakal ngomongin tentang visa sponsor. Sekarang ini gue lagi di visa sponsor. Jadi basically company gue bikin gue kayak stay di Aussie untuk kerja bersama mereka. Jadi itu namanya sponsor visa. Dan work abis itu episode selanjutnya lagi gue akan ngomongin working holiday visa, di mana visa ini membolehkan kalian untuk liburan sebebas-bebasnya dan bekerja juga tanpa limit. Nggak ada jam limit, kayak nggak ada maksimum jam dan lain-lain. Kalian bisa kerja sepuasnya dan kalian bisa liburan. Jadi kalau kalian malas kerja, kalian boleh liburan. Kalau kalian kecapean liburan, kebanyakan liburan, kalian bisa kerja. Oke guys, ini dia video gue hari ini. Semoga berguna untuk kalian. Semoga banget ini bisa useful, memberikan kalian sedikit informasi. Dan I hope you enjoy and I hope it's useful. I'll see you guys in the next video. Bye bye.